Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada garapan mesin inverterless Diden MMA 160 kiriman dari beliau Mas Agung dari Cimanggu ya, Pandeglang, Banten. Dari daerah Banten dikirim ke workshop kami di Semarang. Ini mesin lasnya Diden 160 MMA ya. Dengan kerusakan saya lupa, saya akan coba bongkar dulu. Kerusakannya katanya tidak bisa untuk mengelas gitu ya, tidak bisa normal untuk pengelasan, jadi mau langsung aja saya bongkar. Di sini bautnya sudah bekas dilepas, sudah pernah dicoba dilepas, kemungkinan sudah pernah dicoba dicek gitu ya, daleman mesin lasnya seperti apa. Ini saya lanjutkan untuk langsung bongkar saja biar langsung to the point videonya, biar nggak terlalu kepanjangan karena biasanya videonya terlalu panjang dan teman-teman yang nonton mungkin bosan ya kalau videonya terlalu panjang begitu. Langsung kita bongkar di sini untuk casing atau cover penutupnya. Ini mesin las Deden MMA 160 yang merah putih ini sering bermasalah juga ya, karena ya dia mesin lasnya sudah heavy duty, sudah support untuk pekerjaan berat, jadi banyak masalah mesin las ini. Karena ya banyak masalahnya bukan karena nggak awet atau jelek, tapi karena memang dari pemakaian yang pengelasannya itu berat seperti itu. Kita langsung bongkar. Ini saya nggak langsung seri pakai lampu bolam di inputnya ya, saya nggak beri langsung colok, nanti ngetrip listriknya. Karena untuk menghindari konslet atau short circuit di bagian primernya, jadi mending saya bongkar dulu. Nah, ini masih ada penutupnya. Dalamannya masih bagus, masih terlihat kinclong, dan di sini di depannya juga masih terlihat baru, teman-teman bisa lihat ya. Di depan, panel depan ini masih kinclong, belum ada goresan atau karat gitu ya. Bagian belakang ya masih bagus lah ya. Ada yang lepas ternyata bautnya. Nah, ini lepas dulu, entah kemana ya. Bautnya, oh ini lepas. Nah di sini ya, ini baut bagian output ke stang las, ke konektor positif negatif dia lepas. Ini juga sudah kendor di sini. Nggak tahu, mungkin coba dicek gitu ya. Kerusakannya kita langsung cek aja. Ini bagian inputnya kita seri pakai bolam 100 watt untuk mengantisipasi adanya short di bagian primer, karena di sini untuk bagian primernya ada 3 elko yang kapasitasnya cukup besar. Di sini 470 mikrofarad dikali 3 ya, sekitar 1200 sampai 1300 mikrofarad ya. 470 kali 3, 400 kali 3 aja udah 1200 ya. Ini kalau pertama kali dia start mungkin berat, jadi untuk mengantisipasi nanti ada short di bagian primernya atau bagian switchingnya, kita seri pakai bolam di inputnya, salah satu input dari jalur AC PLN ini. Nah, setelah saya jumper pakai bolam, saya nyalakan, ternyata tadi sempat nyala, kipas on, bagian power supply mengeluarkan tegangan, terus ini ada keluar api ya, keluar asap dan api di bagian sini ada yang kebakar. Kemudian sepertinya dioda damper, dioda ultrafast untuk bagian output IGBT ya teman-teman, di jalur positif, negatif atau positif ini ya, nanti kita buka ya, karena di mesin las Deden itu ada 2 dioda damper untuk bagian switching IGBT nya. Saya baru ingat beliau pernah ngechat ya, pernah WA ke saya, itu ada yang bagian kebakar di bagian belakang gitu. Sempat difotokan juga, dan saya lupa, baru ingat ini tadi ya, saya nyalakan langsung wuk ada api di sini. Untung IGBT tadi nggak jebol ya, untung nggak langsung meledak IGBT-nya, karena kalau si dioda ini biasanya short ataupun kebakar, biasanya IGBT ini ikut terbakar, ikut jebol semua. Di sini ada 4 IGBT, 2 untuk high set dan 2 untuk low setnya. Jadi semoga IGBT-nya nggak apa-apa ya, karena ini IGBT ori ada 4 biji, harganya juga lumayan. Kita langsung bongkar aja di bagian outputnya sini. Kita fokus dulu bagian outputnya, nanti
saya juga akan informasikan pengecekan tegangannya seperti apa. Oke, kita bongkar dulu. Oke, setelah saya lepas, saya bongkar, dan di sini tadi ada kapasitor Mylar. Ini dia udah di sini ya. Kelihatan dia sampai kebakar, jalurnya sampai bener-bener hangus ini ya, kebakar ini. Dia mungkin awalnya diodanya short, terus jalurnya nggak kuat, akhirnya kebakar. Ini adalah jalur dioda damper, ada dua ya, yang satu yang di sini 1560, ini juga 1560, cuma beda jalur. Kalau yang di sini dia untuk bagian high set, maksudnya bagian high set itu dia damper antara jalur emitornya IGBT high set terhadap ground, sedangkan yang di sini dia untuk dampernya antara kolektornya low set terhadap positif primer. Jadi nanti saya jelaskan dioda ini jalurnya kemana. Yang di sini, yang kebakar ini ya, ini nanti kita cek juga apakah ini juga ikut bermasalah. Takutnya ini juga ikut kena ya, tapi semoga aja enggak, dan semoga IGBT juga masih aman, karena dioda ini sangat berperan penting untuk menjaga kestabilan antara high set dan low setnya biar tidak tabrak gitu ya. Maksudnya untuk menjaga biar tidak ada arus liar yang balik ke bagian IGBT gitu ya. Jadi yang di atas itu dia dari jalur negatif, ini negatif SGND, negatif ground primer, benarnya itu ground primer ya, masuk ke bagian dioda yang sebelah sini. Dari ground primer dia masuk ke bagian anoda ya, bagian anodanya, karena ini sebenarnya adalah MOSFET. Diodanya seperti ini entah sudah diganti atau belum, tapi kok sepertinya agak beda gitu. Sepertinya harusnya kan 2 kaki, ini ada 3 kaki di sini teman-teman ya, ada 3 kaki yang 2 dijadikan 1 gitu. Ini juga 1560. Entah ini yang asli atau udah pernah gantian, karena di sini sudah ada solderan jemperan kabel kawat ya ke bagian yang kebakar ini. Saya juga kurang tahu ini apakah sudah diganti dengan part baru atau memang ini aslinya. Tapi aslinya kok 3 ini, biasanya kan cuma 2. Yang ini yang tadi keluar apinya masuk ke anoda dari negatif, dari SGND maksudnya. Terus katodanya itu masuk ke bagian emitor ya, bagian emitornya high set. Jadi yang high set itu kan emitornya sebagai output ya, sudah saya sering jelaskan. Untuk mesin las Dayden atau mesin las apapun ya, yang terutama menggunakan IGBT, itu kan cara menentukan IGBT itu dia high set atau low set itu dari jalur kaki kolektor dan emitornya. Jika IGBT itu high set, dia jalurnya, sumbernya itu diambil dari kolektor. Jadi ya high set itu dipastikan yang kolektor tengah ini GCE ya, gate collector emitter, GCE, gate collector emitter. Kolektor tengah ini dia sebagai sumbernya. Kalau di MOSFET dia sebagai drainnya gitu ya. Di sini kolektornya tengah ini ngambil dari positif, jalur positif. Terus outputnya dia ngambilnya dari emitor. Ini ada 2 sama-sama emitornya dijadikan output ya. Ini masuk ke trafo sensor arus yang di sini. Trafo CT sensor arus yang di sini. Ya, sebelum masuk ke bagian trafo, input primernya trafo dia di sensing dulu di sini ya. Di sensing lewat di trafo, baru masuk ke salah satu inputnya trafo toroid. Sedangkan yang low set itu sumbernya diambil dari emitornya. Tadi kebalik ya, emitor sebagai output, kolektor sebagai input dari positif primer. Sedangkan yang low set itu sumbernya diambil dari emitor. Ngambil sumbernya itu referensinya dari emitornya. Emitornya sebagai input sumbernya, ini langsung dari ground SGND. Masuk ke emitor, sedangkan kolektornya kalau tadi di high set itu yang outputnya emitor, kalau di low set itu kebalikannya, yang kolektor jadi outputnya ke trafo ini, ke input trafo. Yang satunya kan ada 2, yang satu dapat trafo sensing tadi masuk ke emitor yang high set, sedangkan yang low set kolektornya ini masuk ke input trafo yang
sebelahnya gitu. Jadi kedua heading ini saling ada tegangannya teman. Yang sini langsung dari positif karena kolektornya ngambil dari positif. Yang sebelah sini dia sebagai outputnya. Jadi heading ini ya menghantarkan arus ya. Ini kalau dipegang dulu ya bisa nyetrum tinggi ya, frekuensinya tinggi, bisa ngeblak ini, bisa kaget jatuh. Ini tegangannya dan frekuensi sangat tinggi di kedua hedging. Jadi jangan sampai hedging ini nempel ke bodi, jangan sampai hedging ini mepet, jangan sampai ada benda yang nyangkut di hedging terus menyebabkan kedua hedging ini jadi ada penghantar ya, atau ada konduktor dari dua hedging ini. Jangan sampai kedua hedging ini nempel, karena dulu ada garapan itu hedgingnya sampai nempel gini, otomatis IGBT langsung jebol ya. Karena ya tadi kolektornya itu beda-beda, yang sebelah sini dapat positif, yang sebelah sini sebagai outputnya. Itu untuk menentukan high set dan low setnya. Dan dioda ini tadi dia sebagai damper antara yang high set itu ngambil emitor jalur output, katodanya, anodanya dia ngambil dari ground. Sedangkan yang bagian low setnya itu anodanya dia ngambil dari jalur kolektornya low set ya. Ini anodanya ngambil dari kolektor, sedangkan katodanya itu ngambil dari jalur positif. Jadi terbalik ya, dibalik. Antara tadi yang high set dia katodanya menuju emitor output, katodanya menuju emitor output high set, dan anodanya ke ground, ambil dari ground. Sedangkan yang dioda damper yang low set dia anodanya ngambil dari kolektornya output si low set, terhadap katodanya nyambung ke positif yang sebelah sini. Jadi dia nyilang gitu teman ya. Tuh. Ini langsung kita cek aja diodanya kondisi seperti apa. Ini ada kapasitornya. Kapasitornya ada di jalur positif dan negatif, positif dan negatifnya. 475 630. Nih, bisa lihat ada bekas gosong. Nah, ini gosong dari diodanya teman ya, sampai nempel ke kapasitor. Kita cek diodanya, apakah diodanya short. Oke, kita cek. Enggak sebenarnya ya, dia enggak short. Dan katoda anodanya aman ya, nggak ada bocor. Kita balik anoda katoda, katoda anoda, ini aman ya nilainya 0,4. Kita cek yang sebelah sini, yang jalurnya high set, emitornya katoda ke emitor, katodanya ke emitor, anodanya ke ground. Ini aman 0,38, nggak ada bocor. Kita balik, ini dia ada penaikan, ada penurunan nilai karena dia terpasang di board yang nyambung ke komponen lain, nyambung ke IGBT. Karena di dalam IGBT juga ada nilai diodanya antara kolektor dan emitor, jadi ya nilai diodanya agak beda. Nah ini dia normal, nggak bocor antara ground, jalur ground dengan output emitor, nggak sampai di bawah 100 ya, 0,1, jadi aman. Ada masalah, entah ini apa karena memang gara-gara jalurnya kebakar aja atau memang ada masalah lainnya, kita akan cari tahu dulu. Saya akan coba dulu mungkin lepas IGBT nya, atau mungkin langsung cek aja tegangan gate masing-masing IGBT yang low set maupun high setnya. Kita akan cek dulu tegangan gate terhadap emitor. Kita pastikan tegangannya antara sekitar 11 hingga 13 volt AC. Dengan frekuensi kalau MMA Dayden sekitar 39 hingga 45 kHz ya. Kita akan cek dulu, nanti saya informasikan lagi. Oke, di sini dioda dan kapasitor sudah terpasang lagi, dan di sini jalurnya sudah saya sambung, sudah masih aman. Kita langsung coba nyalakan dan kita cek PWM-nya, sekaligus tegangan output PWM dan juga nanti tegangan gate PWM, tegangan gate IGBT. Serta nanti kita juga akan cek menggunakan osiloskop untuk mengecek bagian frekuensi output PWM-nya, apakah sudah normal atau belum.
Oke, di sini saya jumper pakai bulan 100 watt di bagian inputnya untuk pengaman safety-nya. Bismillah. Oke, outputnya ada di sini teman ya, yang menuju ke bagian trafo driver GDT. Ada MOSFET N channel, ini primer GDT 2, ini outputnya 2 channel, yang satu ke headset, yang satu ke low setnya. Kita cek di sini output dari IC BWM UC245, frekuensinya kita sekalian ngecek nanti pakai oscilloscope ya. Oke, lihat bulamnya, kita nyalakan. Bismillah. Oke, on, lampu indikator nyala, ini udah pertegangan, hati-hati. Kita cek dulu bagian output dari PWM nya. Groundnya kita tempelkan di sini ya, ada regulator tegangan, kita tempelkan di sini. Terus ini kita cek di output dari PWM nya. Output dari PWM ini 3,1 volt teman. Kita cek dulu lah tegangan 24 voltnya ya. 24 volt aman. Ini 15 volt juga aman. Power supply tidak ada masalah, stabil semua. Ini yang ke MOSFET driver 3,1 volt. Outputnya ini kaki gate ya. Gate-nya kan ngambil dari PWM. Kaki drainnya ini yang ke outputnya trafo, ke inputnya trafo. Sedangkan yang ini source-nya itu ke ground. Ini 15 volt, kita cek lagi. 15 volt aman, dia untuk supply ke kaki yang satunya trafo GDT. Ini output dari kaki drainnya MOSFET driver 14,8 ketika diukur terhadap ground. Oke, kita langsung cek pakai oscilloscope. Kita cek dulu ya untuk tegangan gate terhadap emitter kaki IGBT yang headset maupun low setnya. Ini yang atas headset, kaki gate terhadap emitter, yang bawah juga sama. Kita cek dua-duanya untuk memastikan bahwa tegangan gate-nya sudah aman ya. Ke skala volt AC, masuk ke menu frekuensi. Kita lihat. Oke, di sini terbaca seperti ini teman. Kita balik ya. Kaki gate-nya yang hitam. Ini agak ngedrop ya. Coba tak balik lagi lah. Oke, kita cek probe yang bermasalah ini. Terbaca 9,3 volt AC dengan frekuensi 57 kHz. Ini yang headset ya. Sekarang kita pindah ke low setnya. Yang low setnya kita cek juga gate terhadap emitter. Di sini tegangannya agak ngedrop ya, di 7,8 sampai 8 volt. Sebenarnya kayak masih kurang tegangan segini ya. Harusnya sekitar 13 volt AC. Kita coba urut dulu karena dari PWM itu dia sudah drop tadi ya. Terukurnya hanya 3,1 volt. Harusnya kan output dari UC245 itu 6 volt. Oke, setelah dioprek dan ini sudah selesai, alhamdulillah. Tadi ada masalah ya di jalur PWM yang menyebabkan output PWM-nya itu tadi drop di 3 volt, dan tentunya bagian jalur gate-nya IGBT, low set dan high set-nya juga ikut drop tadi ya, ke 8 sampai 9 volt saja. Yang normalnya tegangan gate IGBT yang low set maupun high set itu tidak jauh dari tegangan 11 hingga 13 volt. Tadi hanya terukur 7 sampai 9 volt saja, dan tadi output PWM-nya juga drop di 3,1 volt saja, yang harusnya 6,1 atau 6,5 mentoknya ya. Ini sudah saya lakukan penggantian IC op-amp LM324 dan ada penjemperan jalur transistor kopling
Ini transistor Y1, dia di jalur VCC nya IC UJ245 yang menuju kaki 7 ya, menuju kaki 7 atau VCC nya UJ245 terhadap kolektor. Dan ini emitornya saya jumper, nanti kita rapikan. Tadi juga ganti LM324 karena feedback bagian sensor arusnya juga bermasalah, menyebabkan tegangan output dari BWM itu drop, yang dipengaruhi oleh pin kaki nomor 1 di sini. Ini ya, yang paling kiri nomor 1 yang di sini itu tadi tegangannya drop 1,3 volt. Harusnya di sini normalnya minimal 2,5 sampai 2,6 volt hingga 5 volt. Pin 1 adalah pin komparator yang dia mengambil umpan balik dari op-amp LM324 untuk mengatur bagian sensing ya, komparator pembanding antara BWM dengan jalur outputnya, sehingga kalau misalkan komparator ini tegangannya ngedrop di bawah 2,5, maka output BWM nya juga ikut drop ya, tidak maksimal, tidak full di 6 sampai 6,5 volt. Sekarang kita nyalakan inverternya dan kita cek output dari BWM, dan juga nanti kita cek pakai osiloskop ya. Oke, on. Ini diinjek tegangan 30 volt dari eksternal untuk. Oke, lanjut, tadi ada kendala di kamera. Sekarang kita cek ini injek tegangan. Kalau tidak ada injek tegangan itu bakal protek ya nanti ya, karena tadi jalur driver MOSFET saya ambil, ini saya lepas dulu untuk mengantisipasi IGBT jebol. Jadi ini MOSFET drivernya saya lepas untuk menonaktifkan jalur gate-nya IGBT. Ini tanpa MOSFET driver ya, jadi murni dari outputnya BWM. Kita cek yang tadinya 3,1 sekarang sudah di angka 6,1 volt dengan frekuensi 57,2 kHz ya. Ini sudah full. Duty cycle-nya sudah turun di 47,6%. Tegangannya 6,4 di sini. Oke, rest time-nya 60 nanosecond. Sudah siap untuk dipasang MOSFET driver, dan kita nanti cek untuk tegangan gate-nya ya. Oke, ini injek tegangan ini misal saya lepas, dia protek karena bagian IGBT tidak bekerja switchingnya, sehingga bagian output trafo juga tidak akan bekerja. Alhasil bagian output diodanya tidak akan mengeluarkan tegangan positif dan negatif ke stang las. Alhasil tegangan itu tadi outputnya tidak terbaca oleh sensor output ini ya, oleh PC852. Ini Darlington optocoupler, dia membaca jalur output untuk di sensing ke bagian op-amp LM324. Ini saya injek lagi tegangannya, nah, dia baru akan on, BWM nya akan aktif ya. Ini 6,1, ketika ini saya cabut dia protek, dan semestinya dia akan off BWM nya ya. Oke, langsung kita pasang MOSFET drivernya dan kita cek tegangan gate IGBT nya dulu. Oke, sekarang sudah saya rapikan yang saya jumper tadi di bagian BWM, transistor couplingnya, MOSFET driver juga sudah saya ganti. Sekarang ini sudah posisi on, bolam input menyala redup ya, setengah terang lah, menandakan ada arus yang terpakai untuk menyalakan switching IGBT nya. Jadi ini switching final IGBT sudah bekerja, dan daya ada arus yang terpakai ini ya, arus yang masuk lumayan besar. Oke, kita cek tegangan gate nya. Gate terhadap emitter 57 kHz, 14 volt AC. Ini probe-nya agak menceng ya. Tuh, sorry. Saya megang dua probe sekaligus ya. Ini 14 volt AC.
sorry, 14 volt AC, lampu 7 kHz udah mantap, siap di tes. Naikkan. Oke. 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 Mantap. Oke, kita naikkan lagi ampernya. Oke, jos. Mantap. Sebelum dikirim 2 kali pengetesan menggunakan alat ukur, yang kedua pengetesan langsung pengelasannya. Mantap. Terima kasih, matur nuwun. Ditunggu videonya di YouTube Hans Elektronik. Matur nuwun, semoga awet, tambah barokah, lancar rezekinya Mas. Amin.